di sini. Terima kasih Ibu kalau sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan penyembuhan. Jadi sebelumnya pasti belum kenal juga, jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi baik Ibu, perkenalkan, nama saya Maria Angelina Damiani. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Kesehatan Gigi. Nah, di sini saya datang dengan tujuan ingin memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Tepatnya di sini materi yang saya bawakan yaitu tentang bau mulut atau dalam bahasa medisnya itu disebut dengan halitosis. Jadi media yang saya gunakan ini tuh leaflet. Nanti sebelum mulai materi saya bagikan media ini ke Ibu dulu biar kita sama-sama belajar. Jadi di sini saya ada bawakan 4 materi. Mau disebutkan di sini. Jadi di sini saya ada bawa 4 materi, yaitu yang dengan materi halitosis atau bau mulut. Yang pertama itu pengertian dari halitosis, yang kedua penyebab terjadinya halitosis, yang ketiga gejala-gejala halitosis, dan yang keempat cara mencegah halitosis. Nah, di sini yang pertama pengertian dari halitosis ini. Jadi halitosis itu sendiri merupakan keadaan di mana terciumnya bau mulut pada saat kita mengeluarkan napas atau biasanya tercium pada saat kita berbicara. Nah, halitosis ini merupakan bau mulut pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita atau tidak, dari mulut sendiri nanti tercium bau yang tidak sedap atau tidak enak dari mulut kita atau dari lawan bicara kita. Itu pengertian dari halitosis atau bau mulut. Nah, yang kedua penyebab dari terjadinya halitosis. Nah, di sini ada 7 penyebab. Yang pertama malas menyikat gigi. Nah, malas menyikat gigi ini juga salah satu penyebab dari halitosis atau bau mulut. Nah, yang kedua gingivitis atau radang gusi. Nah, gingivitis atau radang gusi ini maksudnya gusi kita bengkak terus memerah dan tiba-tiba saja berdarah. Akhirnya terjadilah yang dinamakan gingivitis atau radang gusi. Nah, yang ketiga plak. Nah, plak ini sendiri merupakan endapan lunak yang menempel di sela-sela gigi kita. Itu yang disebut dengan plak. Yang ketiga karang gigi. Nah, karang gigi ini sendiri merupakan endapan keras yang dibiarkan lama-lama akhirnya menempel dan mengeras di dalam rongga mulut kita. Itu yang dinamakan dengan karang gigi. Nah, yang keempat lubang gigi. Lubang gigi atau bahasa medisnya disebut dengan karies gigi. Yang keenam mengkonsumsi pinang. Nah, mengkonsumsi pinang ini juga merupakan penyebab terjadinya halitosis. Nah, mengkonsumsi pinang ini juga lama-kelamaan kalau kita mengkonsumsi pinang terus kita tidak membersihkan atau menyikat gigi kita, nah itu juga salah satu penyebab bisa terjadi halitosis atau bau mulut. Yang ketujuh, penumpukan sisa makanan dan bakteri di lidah yang tidak dibersihkan. Nah, habis menyikat gigi itu langkah yang terakhir kita harus menyikat lidah agar bakteri atau kuman yang menempel di lidah bisa terangkat dan ikut dibersihkan. Itu 7 penyebab terjadinya halitosis. Materi yang ketiga, gejala dari halitosis itu sendiri. Nah, di sini ada 6 gejala, yaitu yang pertama rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman, asam atau pahit di mulut. Nah, rasa tidak nyaman ini mungkin di rongga mulut itu sudah ada karang gigi, ada plak, ada lubang gigi, akhirnya kita merasa tidak nyaman. Nah, jika tidak dibersihkan, lama-kelamaan bisa terjadi halitosis atau bau mulut. Nah, yang kedua, mulut kering. Nah, mulut kering di sini maksudnya ini misalnya kita kurang mengkonsumsi air minum, akhirnya mulut kita kering dan otomatis kalau mulut kita kering pasti bakteri, plak, kuman pasti akan berkembang biak di dalamnya. Ujung-ujung pasti ada tercipta bau mulut atau halitosis.
Nah, yang berikut lidah berwarna putih. Lidah berwarna putih ini juga salah satunya bisa menyebabkan bau mulut atau halitosis. Nah, lidah berwarna putih ini juga kan bakteri kuman menempel, tidak dibersihkan, lama-kelamaan dibiarkan akhirnya lidah sampai berwarna putih dan tercipta halitosis atau yang biasa disebut dengan bau mulut. Nah, yang berikut karang gigi. Karang gigi itu sendiri seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, Ibu. Nah, itu juga merupakan endapan keras yang dibiarkan akhirnya menempel dan lama-kelamaan akan menyebabkan bau mulut atau halitosis. Yang berikut sakit gigi. Sakit gigi juga sama, kalau misalnya sakit gigi otomatis pada dasarnya pasti gigi berlubang, dibiarkan tidak diobati akhirnya sakit dan ujung-ujung bisa menciptakan bau mulut. Nah, yang terakhir sariawan. Nah, sariawan ini misalnya seseorang di lidah ada sariawan. Nah, itu dia pasti enggan untuk membersihkan lidah. Akhirnya bakteri, kuman menempel di lidah, akhirnya tercipta yang namanya halitosis atau bau mulut. Nah, yang keempat, materi yang terakhir, halitosis ada cara pencegahannya. Nah, di sini cara kita mencegah halitosis ada 6. Nah, yang pertama, kita harus bersihkan lidah secara rutin dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Nah, yang ini 2 kali sehari itu kira-kira waktunya kapan saja. Waktunya itu setelah makan dan malam sebelum kita tidur. Itu juga yang pasti kita harus menyikat lidah agar bakteri, kuman yang menempel di lidah bisa ikut dibersihkan dengan kita menyikat gigi. Yang kedua, berkumur dengan obat kumur. Yang ketiga, banyak minum air putih. Nah, kalau kita banyak mengkonsumsi air putih, itu otomatis mulut kita itu tidak kering. Akhirnya bakteri kuman yang melekat di lidah kita bisa dibersihkan juga dengan minum air putih. Yang ketiga, hindari konsumsi makanan dan minuman penyebab bau mulut. Nah, di sini biasanya makanan penyebab bau mulut itu biasanya petai, jengkol, bawang putih. Nah, itu juga bisa konsumsi, tapi tidak lupa kita harus menyikat gigi. Nah, kalau untuk minuman ini biasanya kopi. Kalau kita habis minum kopi kan pasti rasa kayak bau yang tidak sedap kalau kita tidak menyikat gigi. Nah, otomatis pasti bau yang tidak sedap itu keluar dari mulut kita karena kita mengkonsumsi kopi terus kita tidak menyikat gigi kita. Yang berikut, penumpukan sisa makanan dan bakteri lidah yang tidak dibersihkan. Nah, ini tuh kalau misalkan kita habis menyikat gigi terus kita tidak membersihkan lidah, nah itu juga lama-kelamaan bisa menyebabkan bau mulut atau halitosis. Yang berikut lagi, mengkonsumsi makanan yang berserat dan hanya mengandung air. Nah, di sini maksud dari mengkonsumsi makanan yang berserat dan hanya mengandung air itu misalnya buah-buahan itu misalnya semangka, jeruk, apel, nanas. Kalau makanan itu biasanya sayur-sayuran kayak kol bungkus. Nah, pokoknya yang mengandung banyak air dan berserat. Nah, itu bisa membantu mencegah kita menghindari halitosis atau bau mulut. Jaga kesehatan kita agar kita selalu terhindar dari halitosis atau bau mulut. Nah, jadi baik Ibu, sekian materi ilmu, informasi yang bisa saya berikan ke Ibu hari ini. Di sini kalau misalkan Ibu kurang paham bisa untuk bertanya. Saya mau tanya ini, ya Ibu. Kalau untuk ini sariawan, ya, karena kebetulan anak saya juga sariawan kan. Nah, kira-kira untuk mencegah sariawan itu selain membersihkan gigi, membersihkan lidah, itu kira-kira pakai apa Mama? Jadi baik Ibu, terima kasih sudah bertanya. Nah, Ibu sariawan ini sendiri juga, nah itu juga bisa kalau untuk saya sendiri, kalau saya dapat sariawan begitu, saya itu pastinya berkumur dengan obat kumur yang kayak mengandung antiseptik begitu, yang ada antiseptiknya. Habis itu yang kedua, bisa juga kita dengan cara daerah kita sendiri itu biasanya berkumur dengan air garam. Nah, itu juga yang berikut lagi bisa juga
kita kayak menekan kayak air hangat begitu, terus kita bisa kompres-kompres di sekitar rongga mulut yang terdapat sariawan. Jadi kalau misalkan ibu mau, ibu bisa menerapkannya. Tapi kalau misalkan kayak obat dengan itu juga belum manjur, berarti saran saya ditindaklanjuti ke rumah sakit terdekat ibu karena ibu. Jadi kalau misalkan sudah kayak tidak sembuh-sembuh juga, sudah parah, bisa langsung pergi ke rumah sakit terdekat untuk mengkontrol. Sekian dan terima kasih. Jadi baik ibu, terima kasih tadi ibu sudah bertanya. Nah di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan lagi atau tidak menanyakan sedikit ke ibu, sekedar untuk mengevaluasi lagi materi yang saya berikan ke ibu. Nah di sini mungkin ibu masih ingat atau ibu tahu tentang pengertian dari halitosis itu sendiri. Mungkin bisa baca bagian depan sini. Ya, Pengertian halitosis adalah keadaan di mana terciumnya bau mulut pada saat mengeluarkan napas atau biasanya tercium pada saat berbicara. Terima kasih Ibu. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, halitosis itu merupakan keadaan di mana terciumnya bau mulut pada saat kita mengeluarkan nafas atau biasanya tercium pada saat kita berbicara. Mungkin itu dari lawan bicara kita atau tidak dari mulut kita sendiri. Nah, jadi Ibu ini pertanyaan yang kedua, mungkin Ibu masih ingat atau tahu gejala-gejala dari halitosis. Gejala-gejala dari halitosis yaitu rasa tidak nyaman, asam atau pahit di mulut, mulut kering, lidah berwarna putih, karang gigi, sakit gigi, dan sariawan. Terima kasih Ibu. Nah ini juga sama Ibu seperti yang sudah saya jelaskan, rasa tidak nyaman, mulut kering, lidah berwarna putih, karang gigi, sakit gigi, dan sariawan. Nah itu salah satu dari gejala-gejala halitosis. Nah Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Mungkin Ibu masih ingat penyebab terjadinya halitosis? Penyebab terjadinya halitosis yaitu malasnya lidah gigi, gingivitis atau radang gusi, plak, karang gigi, lubang gigi, konsumsi pinang, penumpukan sisa makanan, dan bakteri di lidah yang tidak dibersihkan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi malas sikat gigi, gingivitis radang gusi, plak, karang gigi, lubang gigi, mengkonsumsi pinang, penumpukan sisa makanan, dan bakteri yang tidak dibersihkan. Nah, beberapa ini juga penyebab terjadinya halitosis. Jadi ini kita harus hindari agar tidak terjadi halitosis. Jadi baik Ibu, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya berikan ke Ibu, yang bisa saya bagikan ke Ibu. Pesan saya semoga bisa bermanfaat di Ibu dan juga orang-orang terdekat Ibu. Dan harapan saya semoga materi yang saya berikan hari ini Ibu-Ibu bisa menerapkan, bisa mencontoh agar kita terhindar dari halitosis atau bau mulut. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu.